Bagaimana buat kami para pengusaha UMKM untuk belajar menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam bisnis kami? Simple, ya. Selama tidak ada dalil, jalan dulu aja. Itu kalau di bisnis, ya. Makanya kalau ada yang mau hijrah bisnis, nggak perlu takut, jalan dulu aja. Nanti pelan-pelan kalau ada yang haram, beresin, bersihin. Yang jiswab aja udah jelas tuh, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya nggak? Itu aja udah kalau mau diterapin, makmur Indonesia. Enggak, kalau buat Muslim kita bayar zakat aja deh, pengganti pajak. Siap 2,5%. Mau berapapun gaji kita kurangin 2,5%. Lebih ikhlas lillahi ta'ala, bener nggak? Karena apa kalimat yang paling sering diucapkan oleh ahli waris ketika sang mayit meninggal? Bagi Bapak Ibu yang pernah punya urusan utang piutang dengan mayit, dengan jenazah, mohon sampaikan pada keluarga, kami akan segera untuk membicarakannya. Gitu. Bayangin, urusan ekonomi itu sampai meninggal aja diurusin. Bahkan warisannya juga akhirnya dibicarakan. Nah, pertanyaan saya, kapan satu harta dinyatakan sebagai warisan? Kapan? Ketika pemiliknya meninggal. Jadi jangan pernah ngomong warisan ke bapak kalian ketika bapak kalian masih hidup. Itu artinya nyuruh bapak meninggal berarti kan. Astagfirullah, ya, nggak boleh kayak gitu. Pak, warisan Pak, ke bapak masih hidup kok gitu. Tapi bapak boleh nggak ngebagiin hartanya sebelum wafat? Boleh, ya. Tapi jangan dihabiskan semua sebetulnya. Karena sebetulnya ya itu tadi, ya, ada mungkin kebermanfaatan yang akan bisa diperoleh si bapak dengan hartanya itu, ya kan? Biasanya jadi wakaf apa gitu, nggak mau diambil sama anak-anaknya, diwakafkan saja. Alhamdulillah tuh. Ya, tapi itu harus jelas, hitam di atas putihnya, segala macam prosedur serah terima wakafnya harus ada. Jangan sampai nanti yang gugat bukan generasi pertama, generasi kedua, ya kan, ketiga. Banyak gak? Banyak. Masjid digusur gara-gara cucu cicitnya nggak terima. Dan kemudian kekurangannya apa? Pengurus masjidnya nggak punya ininya, nggak punya bukti serah terima wakaf. Akhirnya udah kalah, dibawa ke meja hijau, ya harus ngalah seperti itu, ya. Baik. Nah, jadi ditambah kalau kita bicara tentang muamalah, ya, di dalam Islam itu tidak seketat ibadah. Kalau di ibadah itu kan al-aslu fil ibadah al-haram, ya. Hukum asal satu ibadah itu haram. Kaidah fikihnya begitu bilang. Sebelum ada dalil yang menyatakan hukum Islam itu kan terkait yang 5, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini berkaitan dengan ibadah, ya. Jadi ibadah itu kita boleh lakukan, lihat dulu hukumnya apa. Nah, ini juga definisi yang suka diajarkan di sekolah dulu masih ada yang keliru. Ini perlu kita luruskan. Dulu apa? Kalau wajib tahu lah, ya. Kalau ditinggalkan dosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Sunnah tuh. Dulu apa? Saya yakin dicekokin itu pemahaman itu dari SD yang keliru. Sunnah adalah pekerjaan yang kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah loh, kok tidak apa-apa, tidak dikerjakan? Justru kalau tidak dikerjakan rugi gitu loh. Itu kan pelengkap. Ya, wajibnya kita kerjakan. Untuk menambal yang kurangnya sunnah gitu loh. Jadi definisi itu saya bilang ini hebat banget dulu, ya. Yang bikin kurikulum PAI kita se-Indonesia semuanya sepakat loh, kita bilang kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Akhirnya nggak pernah ada yang hidupin sunnah. Dan kita akhirnya nggak ada yang paham sunnah-sunnah Rasulullah tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi apa aja. Dianggap nggak apa-apa sunnah ini kan tuh. Dan bahkan di Indonesia, di bahasa Indonesia, sunat itu menjadi kata lain konotasinya. Udah sunat belum? Kenapa jadi maknanya ke sana coba? Ya nggak? Sunnah itu bukan cuma perkara itu gitu loh. Khitan itu bukan sunat loh. Makanya tolong ya calon-calon orang tua
Itu bukan sunat, namanya khitan. Ya. Karena sunnah itu ya semua hal yang tadi dibicarakan oleh kita dari awal ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan bahkan sampai diamnya Rasulullah, itu sunnah. Ya. Jadi bahkan ada ulama yang kemudian meluaskan lagi makna sunnah adalah apa yang dikerjakan oleh ahlul bait, keluarganya Rasulullah. Itu bagian dari sunnah. Karena tidak mungkin keluarga Rasulullah melakukan kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai situ. Jadi sunnah itu tidak dikerjakan rugi, bukan tidak apa-apa. Jangan-jangan makruh, jadi maknanya beda lagi tuh. Haram, termasuk saya masih ingat tuh satu tuh fatal ya, kesalahan definisi di PAI kita zaman SD. Yang kedua soal Nabi dan Rasul. Rasul adalah laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada orang lain gitu ya. Itu kalau Rasul, sepakat benar itu, centang hijau ya. Bagian Nabi, orang laki-laki yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Lah, kok bisa? Kok egois? Kok zolim gitu, buat sendiri aja? Sementara Nabi Muhammad tidak pernah begitu. Nabi Muhammad menyampaikan lagi apa yang diwahyukan kepadanya. Berarti, nah ini keliru. Lah yang benar apa Nabi dan Rasul bedanya? Persamaannya betul, laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ya, maka tidak ada nabi perempuan. Nabi itu pasti laki-laki. Itu persamaannya. Yang membedakannya adalah nabi itu melanjutkan risalah sebelumnya. Maka nabi itu an-naba, ya ada suratnya tuh, memberikan hanya kabar gembira. Kalau rasul adalah orang yang bawa risalah, menyempurnakan ajaran sebelumnya. Maka kalau Nabi melanjutkan risalah sebelumnya, kalau Rasul itu membawa risalah penyempurna. Maka kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Gitu ya. Itu yang fatal loh. Dari SD aja saya lihat ini kok banyak yang begini. Apa nggak ada yang meluruskan pemahaman begini? Akhirnya kita nanti nggak punya rasa cinta kepada Nabi karena nganggapnya Nabi mau buat diri sendiri, ini enaknya kalau jadi Nabi. Ya nggak begitu. Jadi Nabi itu tanggung jawabnya besar gitu. Emang dikira Nabi misalnya apa? Nabi soleh gitu ya, yang nggak punya risalah. Yang punya risalah siapa saja yang punya kitab? Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Injil kepada Nabi Isa Alaihi Salam. Kemudian Zabur. Ayo, Nabi Musa apa? Nabi Daud apa? Nabi Musa Zabur ya, Taurat. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, ya kan? Kemudian Suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sisanya itu adalah para nabi. Ya, bahkan nabi itu bukan cuma yang 25 yang wajib kita ketahui. Jumlahnya berapa? 124.000 kalau kata para ulama. Kebayang ya, kalau Kang Andi disuruh ngapalin 124.000 nama Nabi. Ada yang bisa hafal? Ya Allah, 124.000 nama Nabi. Maka kita mengenal ada Nabi Sis ya. Pernah mungkin ya dalam sebuah risalah kita baca Nabi Sis. Ada Nabi Khidir ya, yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir. Ada nggak? Ada. Itu mungkin bagian dari 124.000-nya Nabi Allah itu. Mungkin ke Nusantara kita, ke Indonesia dulu kita, ya diturunkan juga nabi-nabi itu, kita cuma nggak tahu. Tidak ada yang kemudian memberitahu di mana letak ataupun jejak rekam 124.000 nabi yang lain. Kalau rasulnya jumlahnya 313 orang kalau kata para ulama begitu. Alhamdulillahnya kita hanya disuruh menghafal atau mengingat 25, itu pun kalau hafal. Dulu mah kan suka tiap sore ya, saya ingat kalau di kampung itu ya, puji-pujian ya, pupujian kalau orang Sunda bilang, hafalin Adam, Idris, Nuh, soalnya apalah gitu ya. Di sekolah SD juga begitu. Terus sekarang nggak tahu ya, anak-anak kita mungkin kalau di sekolah SD IT ya hafal insya Allah ya. Mudah-mudahan guru agamanya di sekolah SD umum ngajarin tuh ya, jangan sampai lupa bagian artis-artis Korea dia hafal ya kan. Bagian Nabi dan Rasulullah enggak, ini bahaya ya kan. Dibayangkan Nabi dan Rasul Allah itu
Itu aja dari SD definisinya perlu diluruskan. Terus apalagi tadi definisi tentang hukum yang itu ya, 5, terutama tentang sunnah. Kalau sunnah itu katanya di pelajaran SD, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apanya, itu keliru. Tidak dikerjakan rugi, itu yang benar. Makanya kenapa kita disuruh untuk menghidupkan sunnah. Ya, sunnah. Nah, definisi ataupun makna sunnahnya di Indonesia sudah menjadi penyempitan. Sunat itu jadinya khitan. Makanya tolong para orang tua ya mengajarkan kepada anak-anak, kepada masyarakat kita mulai menggunakan istilah yang benar lagi. Ya, kalau untuk memotong ujung dari farajnya anak laki-laki kita, itu namanya khitan. Ya, bukan sunat. Karena sunat itu adalah sunnah. Sunnah itu keseluruhannya, ya, bukan cuma itu. Jadi orang mengenal sunnah hanya cuma buat khitan doang, gitu. Karena pada itu juga berlaku bukan cuma buat laki-laki loh. Khitan itu buat perempuan juga khitan sunnah. Cuma nggak kelihatan karena baru lahir masih dalam keadaan bayi itu langsung dikhitan, gitu. Bukan disunat, dikhitan, gitu. Nah yang laki-laki dikhitannya baru usia sudah mulai agak besar. Dan ternyata hikmahnya ada yang tahu, secara kesehatan itu dunia medis kedokteran mengakui bahwa ternyata hikmah khitan itu luar biasa untuk kesehatan. Sehingga orang barat, orang non muslim itu banyak yang ikutan. Ya, sekarang kita kalau tanya teman-teman Chinese ya, itu juga banyak yang sudah khitan. Karena tahu ini sehat, ini buat kebersihan dan lain sebagainya. Apalagi orang barat. Dia tahu tuh bagian begitu aja ya, diikutin tuh sunnahnya. Padahal sunnah bukan itu saja. Oke, jadi kembali ke masalah ibadah dan muamalah. Bedanya kalau ibadah itu hukum asalnya haram sebelum ada dalil yang mewajibkan, menyunahkan, memubahkan, sebelum haram makruh ya, makruh atau mengharamkan. Maka kalau kebalikannya dari ibadah namanya muamalah. Muamalah itu hukum asalnya mubah. Ya, di dalam kaidah usul fikih boleh ditampilkan ini ya. Al aslu fi syuruti fil muamalat al hillu wal ibaha illa bidal. Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah itu adalah halal atau mubah, diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi pertanyaan kemarin waktu saya ngisi di seminar di Balai Kota Depok juga ada yang bertanya begitu. Bagaimana buat kami para pengusaha UMKM untuk belajar menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam bisnis kami? Simple. Ya, selama tidak ada dalil jalan dulu aja. Itu kalau di bisnis. Ya, makanya kalau ada yang mau hijrah bisnis nggak perlu takut, jalan dulu aja, nanti pelan-pelan kalau ada yang haram beresin, bersihin. Karena tadi al aslu fil muamalah al hillu al ibaha, mubah. Makanya kata Rasulullah di bawah ada hadisnya ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan duniamu. Dari zaman onta sampai zaman Toyota katanya. Gitu ya. Itu nggak pernah diatur secara detail. Rasulullah bilang misalnya, kamu nggak boleh punya Rubicon gitu ya. Jadi ke situ ya. Tapi kalau masalah pajaknya dibahas tuh. Makanya kenapa? Mohon maaf, maha benar Allah dan Rasulnya ya. Al-maksi atau pajak itu di dalam Islam ada. Saya masih ingat dulu ya, sampai di sini tuh didebat sama dosen STAN langsung loh. Zamannya ketua umum waktu itu belum presidium ya, masih Kang Wahyu ya. Itu saya pernah bikin tema di kajian ekonomi Islam awal-awal SMS Duha seri ekonomi Islam, itu judulnya cukup bikin ini ya, heboh sampai intel dari Polsek ini pun Polresta, malah Polresta Tangsel itu datang. Membangun Indonesia tanpa pajak. Bayangin loh. Ini provokatif sekali. Tapi maksud saya, coba kita belajar di dalam Islam, apakah Rasulullah hanya mengandalkan pajak? Kan tidak. Ya, kalau nggak percaya tanya sama mahasiswa saya. Di dalam mata kuliah ekonomi makro Islam, itu kita belajar tentang lebih dari 10 instrumen fiskal Islam. Yang jiswab aja udah jelas tuh, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya enggak? Itu aja udah kalau mau diterapin makmur Indonesia. Belum yang lain gitu loh. Lah ini kalau cuma ngandelin pajak, gimana mau makmur? Makanya membangun Indonesia tanpa pajak bisa kok insya Allah. Asal muslimnya semua sepakat.
Nah dengan kejadian kemarin, apa jadinya? Mohon maaf Pak, jangan nyalahin masyarakat kalau jadi akhirnya nggak mau bayar pajak. Saya membacanya juga sedih ya, pas ada ini ya salinan lampirannya ya untuk tunjangan para pejabat pajak tuh, ya Allah ya Rob gitu. Ini andai orang-orang kecil semuanya berdoa kepada Allah begini, gimana caranya itu ya? Mereka nggak ridho dunia akhirat coba. Ini kita bicara real ya, bagaimana tunjangan mereka belasan juta, puluhan juta di luar dari gaji pokok loh. Makanya kalau kata banyak kan ya stand up comedian yang bilang, ayo jadi warga negara yang taat pajak ya, biar yang lain bisa beli Rubicon juga ya, tolong dibantu ya gitu. Tolong dibantu biar para pejabat semua punya Rubicon, kita yang bayar pajaknya. Jadi insya Allah itu adalah bagian dari rasa ini kita ya, apa namanya, nasionalisme kita, masya Allah ya. Ini kita mah unik ya di Indonesia, punya tanah bangunan sendiri, kita yang bayar PBB-nya, bener gak? Padahal itu tanah warisan orang tua kita, atau kita beli sendiri itu rumahnya. Tapi yang bayar PBB-nya adalah kita. Kita punya mobil, motor, kita yang bayar pajak kendaraannya, yang tahunan maupun 5 tahunan. Kita yang kerja jungkir balik sampai shift 3 kalau yang di pabrik, kita yang kena PPh-nya, pajak penghasilannya. Kita yang belanja punya duit sendiri loh. Mau berapapun, kena PPN-nya 10%. Makin gede belanja kita, makin gede pajaknya. Lumayan ya? Luar biasa emang. Padahal saya bilang urusannya apa gitu ya. Dulu tuh wacana kita pengen bergening. Boleh nggak kalau buat muslim kita bayar zakat aja deh, pengganti pajak. Siap 2,5%. Mau berapapun gaji kita kurangin 2,5%. Lebih ikhlas lillahi ta'ala, bener nggak? Karena insya Allah di hadapan Allah juga ada nilainya, bukan cuma di hadapan manusia. Ternyata agak sulit gitu ya. Ini masih dipertimbangkan di DPR segala macam. Seandainya semua sepakat aja itu ya, wakil rakyat kita, bahwa buat muslim itu boleh bayar zakat saja tanpa harus bayar pajak. Karena tidak adil. Kalau bicara pengeluaran ya, kita bayar zakat juga, kita bayar pajak juga. Non muslim bayar pajak saja. Bayar zakatnya tidak. Karena tidak ada zakat. Walaupun mereka akan bilang, kami ke gereja itu 10% per bulan. Nah, ayo loh. Malu kita kalau dibalikin gitu lagi. Serius. Pernah ada kan, siapa dulu yang pernah heboh tuh, si Mongol ya, stand up comedian bilang, saya itu dipotong 10% per bulan. Dan tidak ada yang protes loh, bayangin. Ya kita 2,5% aja masih nanya, Pak, saya itu kan belum wajib zakat. Oh ya udahlah, kalau belum wajib zakat, jangan. Karena zakat itu buat orang-orang yang sudah merasa memang, apa namanya, sudah harus bayar wajib, apa namanya, sudah terkena taklif, kemudian sudah wajib dan seterusnya. Jadi luar biasa ya kalau kita bicara tentang bagaimana Indonesia hari ini, maha benar Allah lagi-lagi dengan dan Rasulnya yang sudah memberikan panduan bagaimana fiskal, bagaimana pajak, ya kan, bagaimana kezoliman itu akan mendatangkan juga buahnya. Ya itulah. Padahal nih kalau kita bicara zakat, potensinya itu 300 triliun. Kalau seluruh umat Islam itu bayar. Kebayang ya? Itu duit segede apa kalau bayar zakat semua? Zakat mal. Zakat fitrah aja yang bulan besok kita bayar tuh selama bulan Ramadan, 1 kali doang, tapi kan dari awal sudah boleh bayar sampai menjelang Idul Fitri. Ya. Itu apa namanya, potensi uangnya, potensi berasnya atau potensi makanan pokoknya dari zakat fitrah luar biasa. Belum sedekah. Makanya coba kita dengerin pengumuman takmir masjid atau panitia Ramadan ya, setiap malam berapa dapat keropaknya. Itu 1 bulan saja luar biasa. Memang bulan yang masya Allah berkahnya luar biasa ya. Nah, tinggal berapa hari lagi kalau Karib ngingetin tuh remindernya, hari ini tinggal 25 hari lagi ya, insya Allah tinggal 3 pekan lagi lah ya, 3 pekan lebih dikit lah ya, insya Allah kita bertemu dengan Ramadan. Kalau Muhammadiyah menggunakan metode apa? Hisab, penanggalan, hitung kalender, dan juga metode yang dilakukan di majelis tarjihnya itu sudah menetapkan 1 Ramadannya jatuh pada tanggal 23 Maret ya. Gitu, insyaallah. Dan Idul Fitrinya 21 April. Itu metode hisab. Tapi karena kita menggabungkan metode hisab dan metode ru'yat, maka
berarti di tanggal 22 Maret besok kita akan mendengar dulu keputusan sidang isbat. Adakah yang melihat ru'yatul hilal? Karena Rasulullah bersabda bahwa Ramadan itu dilihat dengan ru'yat, ya, li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi apa yang menjadikan dasar dari berlakunya satu Ramadan itu karena melihat bulan, dan penetapan satu Syawal pun itu juga melihat bulan. Jadi biasanya nanti akan digabungkan di tanggal 22 Maret besok, berarti di tanggal 29 Sya'ban. Kalau ada yang melihat bulan maka bisa bareng kita dengan metode hisab bahwa satu Ramadannya jatuh pada tanggal 23 Maret. Begitupun nanti pada saat penentuan satu Syawalnya berarti di tanggal 20 April gitu. Kalau sudah ada juga yang melihat hilal, kemungkinan akan bareng lagi, ya. Kalau mundur berarti akan mundur juga, beda tuh misalnya penetapannya, ya. Kalau satu Ramadannya berbeda, maka satu Syawalnya juga akan berbeda tuh, ya. Tapi yang harus diingat, ya, ikhwah sekalian, hadirin sekalian, ada dua kata kunci nih kalau kita melihat sesuatu itu. Apakah ini perbedaan atau penyimpangan? Kalau perbedaan di dalam Islam itu dibolehkan selama dua-duanya punya dalil, punya dasar. Maka tanya, ini perbedaan atau penyimpangan? Kalau perbedaan boleh. Yang penting apa yang diyakini itu punya dasar hukumnya. Misalnya salat subuh nih, ya kan, kita tahu, ya kan? Pakai kunut gak? Pakai. Oke. Tahu kan dalilnya ada. Gitu. Kalau bagi mazhab Syafi'i bahwa kunut itu sunnah muakkad, jadi sangat dianjurkan sekali untuk mazhab Syafi'i. Yang di luar dari Syafi'i ya mungkin tidak menggunakan kunut. Dasarnya ada juga hukumnya. Maka dua-duanya benar, kan gitu. Ini perbedaan yang berdasarkan dalil. Ya, yang tidak benar itu yang tidak salat subuh, kan gitu. Sepakat semuanya, kan. Masuk bulan Ramadan besok juga kan sama, mau 11, 23, dua-duanya juga ada dalil. Apalagi ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Makanya kalau yang benar itu biasanya kalau di masjid-masjid besar perkotaan, perumahan, itu biasanya yang diambil 2-3-nya itu. Yang 11 biasanya akan mundur di 8 itu menjadi break time tuh biasanya. 8 rakaat, break dulu, biasanya ada ceramah tuh, kultum. Itu yang saya perhatikan kalau di masjid-masjid besar. Nggak tahu di sini gitu juga nggak? 11 di sini ya? 11 ya. Kalau di masjid besar yang sudah mulai kemudian menggabungkan dua sholat, maka yang dipilih takmir biasanya 23. Tapi di 8 berhenti. 8 berhenti, kultum. Habis itu yang 11 mundur ke belakang, bisa bisa witir sendiri di belakang atau di rumah. Yang 23 lanjut lagi baru 8. Gitu. Dan nggak ada yang rugi, ya. Di bulan Ramadan tuh ya makin banyak ibadah ya nggak akan ada yang dirugikan, tercatat oleh Allah. Kenapa harus sirik-sirikan atau iri-irian, kan gitu. Bahkan kalau kita mau berkaca kepada para sahabat, itu angka yang tidak bulat. 11, 23 itu baru yang kita ambil dari Khulafaur Rasyidin. Bahkan di Khulafaur Rasyidin yang lain, misalnya di sahabat Umar, kalau nggak salah itu sampai 46 rakaat. Silakan baca fikih ini, ya, fikih sholat tarawihnya. Itu para sahabat beda-beda jumlahnya. Lebih banyak dari 23 rakaat yang terjadi. Makanya udahlah, jangan banyak terlalu memperdebatkan masalah perbedaan kalau ada dasarnya. Yang penting kita bisa bareng-bareng gitu loh. Nikmat kan ya kalau yang 23-11 bisa bareng, yang tadi 8 mundur duluan habis kultum, bisa lanjutin sholat witir sendiri atau di rumah yang 3 rakaatnya. Yang 23 bisa tuntas, ya, insya Allah gitulah. Yang salah itu siapa? Yang nggak salat taraweh, kan gitu. Yang sibuk aja menyalahkan ini 11 sama 23, terus dia nggak sholat gitu. Aduh, ya Allah ya Rabb. Begitupun dengan sholat Idul Fitri, yang menggunakan metode hisab maupun metode ru'yat itu juga benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Jadi inilah indahnya Islam. Kita berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang tadi siap menerima perbedaan. Tapi kalau penyimpangan tidak ada toleransi. Penyimpangan itu apa? Hal-hal yang tidak
dasarkan di dalam contoh Rasulullah, tapi dipaksakan misalnya, gitu ya. Misalnya kayak suka ada perseluruhan kemarin ya, tanggal 1 Sya'ban, kirimkan SO chat WA ini gitu kan. Maka insya Allah akan terhindar dari api neraka. Ini kolase apa ini? Hati-hati ya. Kalau itu menyandarkan kepada Rasulullah, hati-hati. Jelas ya. Kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang kemudian membawa-bawa, menjual namaku gitu, kata Rasulullah ya. Dalam sebuah hadis, maka bersiap-siaplah ya untuk menyiapkan tempat duduknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan suka ngarang gitu, dicek dulu ya. Kalau di grup keluarga kan begitu, makanya ada istilah ya kalau di sosmed, jangan sampai tahu ini di grup keluarga. Karena asal share tanpa disaring. Ini tuh ada nggak dalilnya? Suka ada dulu mah ya, zaman SD saya pernah ketipu dulu, namanya masih anak kecil ya, yang cerita tentang penjagaan makam Nabi Muhammad ya. Pernah nggak dapat selebaran itu? Akhirnya difotokopi, dibagi-bagiin ya. Namanya SD masih belum paham itu ya, ya Allah ya Rabb. Pentingnya ilmu itu di situ. Masih mending saya ditulis tangan. Tulis tangan, difotokopi lagi, bagiin. Memang pesannya bagus, tapi itu kan pembodohan. Kenapa? Kita harus ngikutin sesuatu yang tidak ada dasarnya. Harus diperbanyak, harus dibagikan. Ya, tidak begitu caranya ya. Baik. Atau kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan, silakan. Boleh ya, buat akhwat disiapkan barangkali kertasnya ada, atau mau langsung nanyanya ke mana sih? Bisa muncul di mana? Atau mic langsung ya? Boleh open mic ya kalau yang mau bertanya.